Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Hadirin hadirat peserta ngaji kitab pagi hari yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah, yang tidak terhingga, tidak mampu kita hitung ini. Atas semua nikmat itu kita bisa bertemu kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga dalam pertemuan pengajian pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, riayah, inayah, ilmu dan juga pemahaman kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, fid dini wa dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, pagi ini insyaallah kita akan membahas bagian dari hadis 26 yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Al-haditsu as-sadisu wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu atau ta'dilu atau ya'dila bainal itsnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi atau wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu atau fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bikulli khutwatin atau khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang konstruksi atau kerangka atau desain dari sabda Nabi yang ke-26 ini, yaitu pada bagian awal sekali Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda beliau itu kaidah umum. Kaidah umum yang bisa mencakup berbagai cabang-cabangnya. Maka beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Bahwa manusia ini terdiri dari 360 ruas, ya, atau potongan organ. Potongan organ manusia itu ada 360, disebutkan dalam hadis lain. Pada setiap ruasnya atau pada setiap potongan organ itu ada peluang dan ada kesempatan untuk bersedekah.
ada kesempatan untuk bersedekah. Berarti setiap hari kalau memungkinkan setiap ruas itu melakukan aktivitas secara tersendiri dan sebanyak 360, berarti setiap hari pula kita bersedekah sebanyak 360 kali. Sebanyak 360 kali. Nah, inilah yang kita istilahkan atau boleh kita istilahkan dengan istilah bersedekah atau memberikan sumbangsih kebaikan dengan tenaga atau dengan tubuh kita. Jadi bersedekah atau memberikan sumbangsih, melakukan kebaikan, modalnya adalah organ tubuh kita. Bukan organ uang ya, tetapi maksudnya bukan dengan modal uang, tetapi dengan menggunakan organ-organ tubuh kita dengan cara melakukan aktivitas. Nah, itu namanya sedekah. Nah, setelah Rasulullah SAW menyebutkan kaidah umum ini, beliau SAW menyebutkan beberapa contoh yang tercakup oleh kaidah umum ini. Menyebutkan beberapa contoh yang tercakup oleh kaidah umum ini. Nah, contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini mungkin bagi kita yang pemahaman kita terbatas, apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi tidak masuk dalam persepsi kita, tidak masuk dalam persepsi kita atau tidak masuk dalam cara pandang kita bahwa itu termasuk sedekah yang dilakukan oleh organ tubuh kita. Karena secara umum perspektif kita atau persepsi kita tidak sampai ke situ, maka beliau SAW menyebutkan, atau mungkin sampai ke situ persepsi kita atau perspektif kita tentang cakupan kaidah umum itu, tapi mungkin karena kita menganggapnya sepele, kita menganggapnya remeh-temeh, kita merasa itu tidak tercakup dalam kaidah umum kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Karena ada kemungkinan persepsi kita tidak sampai, atau perspektif kita tidak sampai di situ, atau kita terlalu menganggap rendah urusan itu sehingga tidak kita perhitungkan, maka beliau SAW menyebutkan apa yang tercakup oleh kaidah umum itu. Nah, ada beberapa yang disebutkan oleh beliau yang tercakup oleh kaidah umum itu. Yang pertama adalah ta'dilu bainal isnaini, yang tercakup dalam sedekah. Yang tercakup dalam sedekah, organ tubuh kita atau ruas-ruas tubuh kita adalah manakala kita melibatkan diri. Manakala kita melibatkan diri untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berselisih. Untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai atau sedang berselisih. Istilah lainnya sedang bergaduh. Pihak-pihak yang sedang bergaduh, kita mencoba mendamaikan, kita mencoba menengahi. Nah, disebutkan di sini kalimatnya bukan mendamaikan tapi ta'dil, maksudnya adalah menengahi secara adil. Menengahi secara objektif. Menengahi secara adil atau menengahi secara objektif antara dua pihak yang sedang bertikai atau sedang mungkin kalau lebih ringannya adalah sedang bersitegang, ya. Sedang bersitegang, hubungannya sedang tidak baik. Lebih lunak lagi adalah ada pihak-pihak yang hubungannya sedang tidak baik. Nah, kita melibatkan diri di situ. Nah, melibatkan diri di sini kan perlu tenaga, perlu pikiran, ya kan? Perlu juga langkah kaki, perlu juga menguras, ya, kemampuan kognitif atau kemampuan intelektualitas kita untuk menemukan ide-ide yang segar, ide-ide yang brilian, ya,
ide-ide yang relevan gitu, ya, agar pihak-pihak yang hubungannya sedang tidak baik atau meningkat lagi adalah sedang bersitegang, atau meningkat lagi adalah sedang bertikai, ya, atau meningkat lagi adalah terlibat dalam permusuhan, nah itu bisa hubungannya kembali normal. Hubungannya kembali normal. Nah, melibatkan di situ ini tercakup dalam kaidah kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Seberapa banyak ruas yang terlibat, saya nggak bisa ngitung ya, seberapa banyak ruas atau organ tubuh yang terlibat, karena jelas untuk mendamaikan kita perlu melangkah, dan dalam melangkah itu ya hampir seluruh organ tubuh kita terlibat ya kan. Kemudian setelah bertemu pihak-pihak itu baik mempertemukan secara langsung ataupun kita datangi satu persatu para pihak itu, ya. Lalu kita menguras waktu dan tenaga juga untuk berdiskusi dengan dia, untuk berbicara dengan dia, memahami apa sudut pandang dia, apa perspektif dia dalam permasalahan yang sedang terjadi. Lalu kita pergi ke pihak yang satunya, berdiskusi, mendengar dari dia, cerita dia, cara pandang dia, perspektif dia. Lalu kita menguras dan memeras kemampuan kognitif kita, daya pikir kita, intelektualitas kita peras dengan rupa, ya, mencari ide-ide yang segar, bagaimana caranya mendamaikan dua pihak yang hubungannya sedang tidak baik, atau puncaknya adalah sampai ke tingkat perseteruan atau permusuhan itu. Nah, ini semua yang terlibat dalam proses itu, nilai sedekahnya bukan hanya satu, ya. Bukan hanya satu, setiap ruas yang terlibat itu punya nilai sedekah tersendiri. Setiap ruas yang terlibat, ya, mempunyai nilai sedekah tersendiri. Ya, insya Allah begitu. Nah, pihak yang bertikai itu kan bisa macam-macam, bisa antara suami istri, ya kan, bisa antara orang tua dengan anak, bisa antara saudara dengan saudara, bisa antara tetangga satu dengan tetangga lainnya, bisa antara satu orang dengan orang lainnya tanpa ada ikatan apa-apa, mungkin lagi ketemu di jalan, ya. Bisa antara dua orang atau beberapa orang dalam dua kubu, baik dalam satu ada organisasi ataupun beda organisasi, ya kan? Atau bisa juga, ya, mendamaikan antar dua negara atau dua organisasi. Nah, semua keterlibatan dalam ta'dilu bainal isnain ini, setiap ruas-ruas yang terlibat itu mempunyai catatan dan nilai sedekah sendiri-sendiri. Catatan dan nilai sedekah apa? Sendiri-sendiri. Ya, begini ya. Ini tercakup oleh kaidah kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun. Alaihi sadaqatun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Nah, mendamaikan pihak-pihak yang sedang bersitegang atau hubungannya sedang tidak baik ini ada disebut dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang lain, dan juga ada contoh-contoh dalam perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umpamanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, umpamanya disebutkan di surat An-Nisa ayat 114. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya. Bahwa berbisik-bisik, maksudnya berbicara secara bisik-bisik, itu dalam banyak hal itu tidak ada baiknya. Jadi kaidah umum yang terkait dengan berbisik-bisik itu tidak ada baiknya, kecuali di antaranya adalah, di antara kecualinya,
Man amara bisadaqatin, orang kita bisikin supaya orang itu bersedekah. Kadang-kadang kalau bicara terbuka di depannya itu dia belum tergerak untuk bersedekah, tapi dibisikin, kalimat bisikan itu bisa dahsyat pengaruhnya. Atau man amara bima'rufin, atau orang yang memerintahkan segala bentuk yang ma'ruf tapi dilakukan dengan cara berbisik. Kontennya ma'ruf, cara melakukannya dengan cara berbisik. Nah, yang ketiga adalah au islahin bainan nas, jadi berbisik-bisik tapi demi mendamaikan dua pihak yang hubungannya sedang tidak baik. Mulai dari hubungan tidak baik, ya, naik bersetegang sampai puncaknya sedang bermusuhan. Nah, itu kalau bisa mengislah hubungan antara dua pihak itu, memperbaiki hubungan dan mendamaikan kembali dengan cara-cara yang adil, dengan cara-cara yang objektif, nah, itu termasuk dalam kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun. Nah, perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap hari pekerjaan setan itu adalah menciptakan rusaknya hubungan antara dua pihak. Itu pekerjaan harian dia. Dan oleh iblis itu dianggap prestasi terbaik. Jadi diceritakan bahwa setiap hari iblis mengumpulkan anak buahnya. Lalu bertanya kepada mereka, apa yang sudah kamu lakukan? Dalam merusak manusia itu apa yang sudah kamu lakukan? Masing-masing menyampaikan laporannya dalam godaannya, atau dalam menggoda orang supaya tidak sholat, menggoda orang supaya tidak baca Quran, supaya tidak zikir dan sebagainya. Tapi semua ide itu oleh iblis dianggap ide biasa, tidak dianggap ide brilian. Maka sikap dia dingin dan biasa saja. Sampai ada anak buahnya yang lapor bahwa hari ini aku telah mendatangi seorang suami, mendatangi seorang istri, orang yang suami istri. Nah, aku bisiki masing-masing dari dua orang itu, sehingga rusaklah hubungan antara dua orang tersebut. Nah, mendengar laporan seperti itu, langsung respect iblisnya itu. Karena memandang itu adalah prestasi dalam pandangannya. Prestasi dan ide yang sangat brilian. Nah, kalau kita bekerja melawan apa yang dilakukan oleh iblis itu, yaitu memperbaiki atau mengembalikan hubungan dua pihak tadi yang bertikai, dikembalikan supaya baikan lagi, istilahnya adalah supaya islah, kembali kepada suasana sholah, baik, dengan cara-cara yang objektif, yang adil, nah itu nangis itu istilahnya iblisnya itu ya. Nangis Bombay ya istilahnya, nangis luar biasa itu. Karena apa yang dilakukannya dianggap brilian itu sudah tidak efektif lagi atau hancur berantakan lagi pekerjaannya. Nah ini kembali ya, jadi ya'dilu bainal isnaini shadaqatun. Itu yang pertama yang tercakup dalam kaidah. Bukan tercakup dalam arti nomor satu-satunya, bukan. Ini contoh yang tercakup atau bagian yang tercakup dalam kaidah kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun. Yang kedua yang tercakup dalam kaidah kullu sulama minan nas alaihi shadaqah, yang barangkali kita menganggapnya remeh-temeh, menganggapnya apa? Remeh-temeh. Itu adalah wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah itu adalah era pada saat orang berkendaraan dan kendaraannya itu binatang. Orang berkendaraan dan kendaraannya itu binatang. Orang yang menunggangi kendaraan berupa binatang itu kan repotnya banyak sebenarnya. Repotnya banyak. Kadang-kadang binatang yang ditunggangi itu tidak mau berhenti. Sehingga pada saat dia mau naik, karena
kendaraannya nggak mau berhenti atau tidak mau diam, orang yang akan menaikinya mengalami kesulitan. Atau kalau kendaraannya diikat, apakah ke balok, ataukah ke kayu, ataukah ke pohon, dan dia naik, nanti akan repot lagi yang kedua. Bagaimana setelah dia naik, dia melepaskan ikatan talinya. Melepaskan apa? Ikatan talinya. Atau yang naik itu mungkin terlalu pendek dibandingkan dengan kendaraan atau binatang yang akan ditungganginya. Maka juga akan mengalami kerepotan proses naiknya itu. Intinya adalah naik kendaraan, di mana kendaraannya berupa binatang, ini mengalami banyak kerepotan dan bisa sampai ke tingkat menyulitkan. Nah, kalau kita datang membantu orang itu mungkin dengan cara memegangi binatangnya supaya tidak banyak bergerak, atau memegangi talinya supaya tidak banyak berulah binatangnya itu, atau kita membantu dia supaya dia yang mungkin terlalu pendek dibandingkan dengan ukuran tunggangannya bisa melompat ke atasnya dengan baik ya. Ini semua prosesi itu tercakup dalam kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun. Ini bantuan-bantuan yang seperti itu. Nah, kalau Rasulullah menyebutkan bantuan seperti itu kan kita anggap sepele, kayaknya nggak masuk kategori gitu ya. Nah, apalagi yang lebih dari itu, menolong atau membantu yang lebih dari itu. Nah, bahkan pada zaman dahulu ya, Rasulullah SAW menjadikan prosesi naik tunggangan kendaraan itu sebagai bagian dari, kalau Rasulullah dulu, bagian dari cara beliau membangun kemesraan dengan istri beliau. Itu menjadi apa? Cara beliau ya membangun atau menciptakan kemesraan dengan istri beliau. Umpamanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kan masih kecil, sementara binatang yang akan dinaiki atau ditunggangi adalah unta tinggi ya. Nah, beliau tidak menaikkan Ummul Mukminin Aisyah dengan cara Ummul Aisyah dipegang, terus diangkat, terus didudukkan di atas unta, bukan. Itu sudah termasuk sikap kemesraan beliau kepada istrinya, tapi cara beliau bukan begitu ya. Cara beliau bukan begitu. Ini mungkin bapak-bapak bisa mengkhayal, ibu-ibu juga bisa mengkhayal dalam hal ini ya. Kan kalau diceritakan lisan tuh khayalan kita lebih jauh daripada kalau kita menyaksikan filmnya gitu ya. Jadi beliau caranya bagaimana? Caranya beliau itu seperti jongkok begitu. Seperti apa? Seperti jongkok sikap beliau ya. Jadi duduk tapi nggak jongkok-jongkok amat, tapi seperti jongkok. Yang penting antara lutut dengan paha beliau itu posisinya lurus. Nah, lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menginjakkan kakinya di paha Rasulullah SAW itu ya. Menginjakkan kakinya di paha Rasulullah SAW itu. Nah, karena menginjaknya di situ, maka posisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW itu tubuh keduanya menjadi sangat dekat. Nah, maka saat itulah ya posisi yang dekat itu ya. Nah, beliau kemudian berdiri jadi kaki beliau terangkat berdiri dan Ummul Mukminin Aisyahnya dipegang dan didekap juga. Nah, lalu naik ke atas punggung unta. Nah, ini tidak bisa terjadi lagi sekarang itu ya, atau peristiwa begitu susah itu terjadinya kalau zaman sekarang. Kecuali mungkin Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke tempat wisata, di sana ada mau nyewa kuda untuk dinaikin, nah itu mungkin bisa dipraktekkan tuh cara begitu. Kalau kuat, tapi kalau Bapak Ibu masih kuat ya. Kalau masih kuat, kalau nggak kuat nanti bisa menjadi masalah juga kakinya itu. Tapi itu menunjukkan Rasulullah sangat kuat juga ya. Dan dengan cara seperti itu, walaupun posisi Rasulullah sebagai seorang
makhluk Allah yang paling mulia ya. Tetapi bagi Ummul Mukminin Aisyah itu sesuatu ya. Saya bisa menginjak kaki Rasulullah itu kan sesuatu gitu ya. Nah, itu sampai ke tingkat seperti itu, bagian dari watu'inur rajula, dalam ini watu'inu zaujatahu ya kan, fi dabbatiha fatahmiluha 'alaiha. Nah, itu bisa. Nah, kalau sekarang kan kendaraan juga macam-macam ya, macam-macam. Apakah itu mungkin mobil ataukah itu mungkin bis atau apa ya, itu bisa gitu. Jadi di samping membantu atau menolong ya, sekaligus juga bisa membangun kemesraan di situ, Oke, yang penting ya, wah Ustaz, nanti kalau saya berbuat begitu jadi istri menjadi kurang ajar pada saya. Nah, dari pihak ibu-ibu, para istri ini juga jangan lantas karena suaminya sudah seperti itu lalu menjadi kurang ajar, enggak ya. Seakan-akan menjadi menjadi cantriknya ya, atau menjadi budaknya atau pelayannya, jangan juga sampai ke tingkat seperti itu. Ya, Ummul Mukminin Aisyah walaupun diperlakukan begitu tetapi tetap memandang Rasulullah secara hormat sebagai suami ya, sebagai seorang nabi dan rasul. Ya gitu tetap ya. Nanti jangan, wah saya praktekkan begitu Ustaz, istri saya menjadi malah kurang ajar, maunya lain lagi kalau begitu ya. Itu perlu distandarisasi lagi berarti ya. Tapi teknik itu untuk membangun kemesraan ya bagus ya. Jadi umpamanya membantu istrinya naik mobil, bukain pintu, wah, itu bisa jadi ya, walaupun orang mungkin akan memandang, waduh, itu mah sudah sampai ketika kebalik-balik itu keadaan ya misalnya. Ya. Tapi yang penting tadi catatannya jangan membalik-balik keadaan. Suami seakan-akan menjadi pelayan atau menjadi budaknya istri, jangan sampai ya. Jadi itu dipahami sebagai bagian dari membangun kemesraan saja. Atau membantu menaikkan di bis ya. Jadi, suaminya naik dulu ke atas, lalu menjulurkan tangannya untuk menarik tangan istrinya supaya istrinya terbantu naik ke atas. Itu masuk dalam kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun. Oke, jadi membantu seseorang naik kendaraannya. Kendaraan apapun ya. Walaupun yang disebutkan di sini adalah kendaraan yang berupa binatang. Begitu juga nanti kalau turun ya. Walaupun nggak disebut di hadis ini, tercakup kalau turun dari kendaraan itu kalau tidak dibantu bisa menggelundung atau jatuh. Nah, di sini membantu proses turun ya. Walaupun nggak disebutkan secara tekstual, masuk pengertiannya. Ya, masuk pengertiannya. Au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau menaikkan barang-barangnya. Membantu menaikkan barang-barangnya naik di atas kendaraan atau di atas tunggangan binatang yang ditungganginya. Jadi mungkin orangnya dibantu naiknya, habis itu dibantu barangnya naik ke atas ya. Begitu juga nanti membantu menurunkan barangnya. Nah, itu nilainya sedekah, dan walaupun disebutkan sodakonya di sini sodakotun satu, tapi yang terlibat untuk mendapatkan sedekah itu adalah seluruh ruas tubuh atau potongan-potongan organ tubuh kita yang terlibat dalam hal itu. Semua yang terlibat itu ada nilai sedekahnya. Nah, ini poin kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh yang tercakup dalam kaidah umum kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun. Yang ketiga yang tercakup dalam kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun adalah wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Semua kalimat atau kosakata, yang baik, itu berkata-kata walaupun yang dikatakan cuma satu kosakata, itu kan melibatkan banyak organ tubuh. Apalagi yang pernah belajar tajwid ya.
Itu kan setiap huruf itu mempunyai satu makhraj. Nah, di posisi makhraj itu ada nilai sedekahnya. Setiap huruf ada posisi makhrajnya. Lalu setiap huruf itu mempunyai lebih dari satu sifat. Minimal kan 5 sifat. Setiap huruf itu minimal 5 sifat. Dan untuk mengucapkan secara tepat huruf tertentu sesuai dengan makhraj dan sifatnya itu melibatkan banyak organ tubuh. Ada satu catatan kebaikan masuk dalam rekening pahala kita. Jadi setiap kaki kita ngangkat, 1 derajat naik kebaikan kita. Kenapa saya harus menyampaikan berita gembira ini kepada Aid bahwa dia akan mendapatkan surga? Dia tidak pernah menjadi penyebab munculnya sesuatu yang mengganggu di jalan bagi orang-orang Islam.